Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan tentang solid. Kali ini kita lanjut ke prinsip yang kedua yang diberi nama open close. Oke, seperti biasa kita mulai dari definisi ya. Jadi apa itu open close principle atau OCP? Secara definisi, OCP adalah atau OCP mendefinisikan a class should be open for extension but closed for modification. Allow behavior to be extended without modifying the source code. Jadi intinya adalah gimana caranya kita mendesain sebuah kelas atau sebuah hierarki kelas yang memungkinkan sebuah fitur atau sebuah fungsional itu ditambahkan tanpa mengubah existing kelas yang sudah ada sebelumnya. Oh, gimana ceritanya ya kita bisa nambah fitur atau nambah fungsi tanpa mengubah kelas yang sudah ada. Oke, kira-kira ini ya gambarannya atau ilustrasinya. Jadi katakanlah mixer ini sebuah kelas, lalu yang ada di bawah dia disebutnya attachment atau mungkin alat pengaduknya yang macam-macam ini juga sebuah kelas gitu. Jadi ketika kita menerapkan open close principle ini, maka kita bisa mendesain sebuah kelas atau mixernya ini yang kita bisa bilang ini adalah base class-nya itu ya udah dia cuman fokus ke alat yang bisa memutar gitu. Alat yang bisa memutar attachment. Nah, attachment-nya ini seperti apa bentuknya, nanti ya disesuaikan dengan fungsinya gitu. Kita mau mengaduk apa? Kalau mau mengaduk telur, ya mungkin pakai bentuknya yang cocok buat telur. Mau mengaduk adonan tepung, pakai bentuk yang cocok untuk adonan tepung. Bisa jadi setelah telur atau setelah kelas untuk menghandle telur dan menghandle adonan tepung ini selesai dibikin, 2 bulan atau 3 bulan kemudian, ya kita butuh atau ada requirement baru bahwa oh mixer ini harus bisa mengaduk apa ya misalnya papeda gitu. Papeda itu kan tipikalnya agak alot gitu ya. Jadi mungkin butuh attachment atau alat pengaduknya yang khusus lagi. Nah, ketika kita menerapkan OCP, maka fungsionalitas atau requirement baru tadi itu bisa kita deliver tanpa harus mengutak-atik kelas mixer gitu. Jadi kita cukup bikin attachment baru yang memang didesain khusus untuk mengaduk papeda. Ya sudah, ketika itu selesai tinggal kita colokkan aja gitu ke kelas mixernya. Maka otomatis si kelas mixer ini ketika dinyalakan ya dia bisa dipakai untuk mengaduk adonan papeda. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya bagaimana caranya kita bisa ketika ada requirement baru ya kita cukup bikin kelas yang didesain untuk tujuan baru tersebut itu selama kontraknya atau spesifikasinya masih terpenuhi gitu. Jadi kalau di analogi ini maka ya selama colokannya itu masih bisa ditancapkan ke mixer ya apapun bentuk dari attachment yang kita bikin ya itu masih valid itu, masih bisa digunakan. Oke, kita masuk ke contoh kodenya ya. Nah, ini adalah contoh kode yang tidak sesuai dengan OCP ya. Jadi di sini ada kelas programmer, lalu ada kelas tester, dan ada kelas project management. Pada contoh ini, kelas programmer anggap aja tugasnya adalah code gitu ya. Jadi dia melakukan coding. Lalu tester tugasnya atau pekerjaan sehari-harinya adalah tes, di mana dia melakukan testing. Nah, di kelas project management di sini ada yang namanya metode proses, di mana dia akan men-trigger gitu ya, men-trigger dari anggota project management tersebut gitu. Jadi ketika membernya itu programmer ya programmer itu akan diminta coding. Ketika membernya itu tester ya si tester itu akan diminta untuk melakukan tes. Nah di sini contoh yang salah ya karena dia memakai if else. Kenapa salah? Nah bagaimana ceritanya kalau misalnya
setelah programmer dan tester ini beres gitu ya, kelasnya ini selesai diimplementasi, kemudian ada role baru gitu ya. Anggap aja misalnya di sini yang belum disebut analis gitu. Nah, ketika ada kelas baru analis, maka mau tidak mau ya kita harus menambahkan if else lagi di project management. Nah, di sini yang tadi disebut ya. Jadi ketika ada requirement baru, kita harus mengubah existing class yang udah dibikin sebelumnya gitu. Dalam hal ini adalah si project management itu. Nah, ini menyalahi prinsip open close principle. Oke, bagaimana caranya biar apa yang perlu kita lakukan biar hierarki kelasnya ini tidak menyalahi OCP. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan interface ya. Jadi kita bikin interface workable dan dia punya satu method work. Nah, nanti setiap kali ada role baru, misalnya programmer, tester, atau analis ya, dia cukup implement si workable ini. Nah, karena dia implement workable, maka tiap kelas ini harus membuat method work. Nah, bagaimana implementasi dalam method work ini ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelas itu. Kalau programmer coding, kalau tester testing ya, kalau analis ya dia mengajukan analisis. Nah, dengan hierarki seperti ini, maka si project management ini tidak perlu lagi ada if else itu atau switch. Jadi dia cukup tahu bahwa oke, member itu adalah instan gitu ya dari interface workable, ya sudah project management cukup memanggil work gitu karena secara kontrak di interface workable tadi ada method work. Jadi project management tidak perlu tahu ya member ini apakah tester, programmer atau analis. Pokoknya dia cukup tahu bahwa oke, secara kontrak workable ini punya method work. Saya bisa manggil, udah aman. Oke, ini adalah contoh yang kedua ya. Di sini ada sebuah metode area dan parameternya itu adalah array of shape ya. Jadi shape itu di sini contohnya ada rectangle, ada circle. Nah, tugas si metode area ini adalah menghitung jumlah area dari array of shapes yang menjadi parameter metodenya gitu ya. Nah, kalau shape-nya itu bentuknya rectangle, maka perhitungannya adalah panjang dikali lebar. Tapi kalau shape-nya itu tipenya lingkaran, maka rumus areanya adalah ya radius kuadrat dikali pi. Nah, di sini sama ya polanya ya. Di sini ada if else. Nah, bagaimana ceritanya misalnya setelah ini muncul requirement baru gitu bahwa shape itu juga ada triangle. Nah, maka mau tidak mau ya di metode area ini kita harus menambahkan if else lagi ya. If triangle maka rumusnya beda lagi. Jadi di sini setiap kali ada requirement baru ya kita harus mengubah lagi atau kita harus memodifikasi lagi si fungsi area ini. Bagaimana biar ini sesuai dengan kaidah OCP? Kali ini kita memakai pendekatan parent class ya. Jadi memakai abstract class. Jadi kita definisikan bahwa abstract class itu punya fungsi atau punya metode area. Nah, nanti setiap kali ada shape yang butuh menghitung luasnya, ya dia tinggal extend atau dia tinggal extend dari si shape tadi gitu. Jadi kalau rectangle dia extend shape, ya define ya area itu rumusnya adalah width kali height. Circle juga extend shape, lalu dia define lagi area itu rumusnya radius kuadrat dikali pi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka si fungsi area tadi juga tidak perlu lagi ada if else gitu karena sekarang parameternya sudah menjadi array of shape ya dibanding sebelumnya array of object. Jadi karena sudah diketahui ini pasti bentuknya shape dan shape itu pasti punya metode area, ya si fungsi area ini dia tinggal manggil aja shape area, maka otomatis dia bisa mendapatkan luas dari tiap shape yang menjadi argumennya. Bagaimana rumus dari tiap shape ini dikembalikan ke masing-masing kelasnya ya, rectangle sendiri, circle sendiri. Ya. Dengan hierarki seperti ini, ketika nanti ada penambahan kelas baru triangle, maka kita tidak perlu mengotak-atik fungsi area. Jadi cukup bikin kelas triangle, dia extend shape, lalu definisikan rumus dari triangle itu, rumus luas dari triangle itu seperti apa.
Nah, uh, open close principle ini penting karena tadi itu ya, jadi ketika ada requirement baru atau kita butuh memodifikasi sebuah program, itu ada dua pendekatan itu. Jadi pendekatan yang pertama atau desain A ini adalah by addition. Jadi kita bisa menambahkan kelas baru tanpa mengotak-atik yang sudah ada. Sementara kalau pendekatan B, ini adalah cara yang biasanya umum kita lakukan gitu ya. Jadi kalau ada perubahan spek atau ada perubahan requirement, ya kita memodif kelas yang sudah ada gitu. Memodif atau yang menambahkan kelas sesuai kebutuhan gitu. Tapi modifikasi existing kelas inilah yang biasanya itu menimbulkan potensi bug gitu ya, karena bisa menyenggol kode lain yang sudah stabil gitu. Nah, by pengalaman, maka di sebelah kanan kita bisa lihat ya grafiknya gitu ya. Jadi desain A versus desain B ini seiring berjalannya waktu, seiring semakin kompleksnya code base aplikasi kita, maka ongkos untuk perubahannya itu akan lebih mahal ketika kita melakukan modification atau change by modification gitu, dibanding ketika kita melakukan change by addition. Karena apa? Karena ketika kita melakukan change by addition, maka jumlah baris yang harus kita ubah itu lebih sedikit itu, atau bahkan tidak ada. Kita cukup menambahkan kelas baru sesuai dengan abstraksi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi secara bisnis ini akan bisa menghemat tenaga dan tentu saja sumber daya tenaga dan waktu ya. Jadi kita bisa mengurangi dampak negatif dari mengubah kode yang sudah ada sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya atau intinya adalah open close principle ini adalah bagaimana caranya agar kita itu ketika mendesain kelas itu bisa future proof gitu ya, atau proven atau tahan terhadap perubahan zaman gitu, atau tahan terhadap perubahan requirement. Jadi ketika kita mendesain kelas, kita udah berpikir satu atau dua langkah ke depan gitu. Oh, kira-kira bakal ada penambahan requirement nggak ya gitu. Kalau kira-kira ada, ya sudah kita desain dari awal bahwa kelas ini bisa mengakomodir perubahan requirement itu. Oke, mungkin seperti itu ya terkait open close principle. Terima kasih.